Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Sintia Agustina dengan NIM 2030-2057 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan seputar hukum perdata. Yang pertama, pengertian hukum perdata. Yang kedua, asas-asas hukum perdata. Dan yang ketiga, ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama, pengertian hukum perdata. Hukum perdata merupakan segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum perdata ini memang lebih mengutamakan ranah atau lingkup hak, harta benda, dan semua yang berkaitan dengan perseorangan. Maka tidak heran jika banyak yang menyebutnya sebagai hukum privat. Hukum perdata atau hukum privat ini mengatur antar penduduk atau warga negara sehari-hari seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, kewarisan harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan yang bersifat perdata lainnya. Yang kedua, asas-asas hukum perdata. 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini ada dalam 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian. Di pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, asas kepercayaan. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi yang di antara kedua pihak. Yang keempat, asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Yang kelima, asas persamaan hukum. Asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum membuat perjanjian mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Yang keenam, asas keseimbangan. Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah disajikan. Yang ketujuh, asas kepastian hukum. Asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Yang ke-8, asas moral. Asas ini merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar. Ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang ke-9, asas perlindungan. Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur, tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah. Yang ke-10, asas kepatutan. Asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Yang ke-11, asas kepribadian. Asas ini mewajibkan seseorang dalam mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, asas itikat baik. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatuhan. Yang ketiga, ruang lingkup hukum perdata. Dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Yang pertama, hukum perdata dalam arti luas. Pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala pokok atau hukum material yang mengatur kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata, KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan atau undang-undang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepahilitan, dan lain-lain. Yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata. Jadi, hukum perdata
tertulis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum perdata yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum dagang yang terdapat dalam KUHD. Hukum perdata juga meliputi hukum acara, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.